Selamat datang kembali di channel ini. Video ini merupakan kelanjutan dari serangkaian perjalanan trip Sumatera yang diawali dengan rute Jakarta menuju ke Padang menggunakan bus Mior. Buat yang belum nonton part 1, aku sarankan untuk nonton terlebih dahulu. Linknya ada di kolom deskripsi. Selamat menyaksikan. Dia agennya nih, Agen di sini. Ya checkpoint sini dia. Oh. Terakhir di sini. Iya. Oh. Anek sama. Oh, ini gitu malam. Si agen yang lalu. Persiapan masuk Pelabuhan Merak sekitar jam-jam makan siang. Nah, pas banget nih, ada Pak Emen. Beliau penjual nasi padang bungkus yang tiap harinya berjualan di bus-bus ke arah Sumatera Barat yang hendak menyeberang ke Pelabuhan Merak. Ngomong-ngomong, Pak Emen ini viral loh di TikTok. Gokil deh pokoknya. Dendeng satu lagi. Randang ini dah. Kerupuk berapa? Dua 5.000. Dendeng. Embak kecil, Pak. Ya, sebentar. Aman. Aman. Lau nasi. Kecil, pemen. Ala balap follower. P8,9. Dendeng andonya. Dendeng lembut, dia lembut ledak kariang doh. Ya, oke. Paham orang. Oh, penuh banget. Udah lama di sini. Saya juga Lama ya? Lama di sini. lumayan juga kemarin. Banyak penumpang yang ini juga, yang biasa beli juga. Jam 4 kan ya kapan? Yang bak. Kita itu lambe. Lambe. Orang tu nak bagage. Kita yo kan jale, baru jale. Bencet ya. Iya. Cepet ya? Ini kondisi Pelabuhan Merak di dermaga eksekutif jam 12.04. Ini bus Mior Sleeper Dream Class sedang antri. Satu kapal lagi katanya ya? Berarti nunggu sekitar berapa? 30 menit? Sejam? Oke. Gak apa sambil kita foto-foto. Di sini ada busnya Palala yang warnanya merah, livery first anniversary. Bus Padang sekarang cakep-cakep ya. Udah lama banget nggak naik bus Padang. Di sebelahnya ini ada bus Sembodo, Switch Kombi. Nah, Sembodo ini merupakan pelopornya bus sleeper yang ada di Sumatera Barat. Gokil sih. Yang lainnya masih pakai kursi biasa. Ini pertama kali cikal bakal dalam sejarah hadirnya sleeper di lintasan Sumatera Barat. Dan langsung rame cuy. Kalau nggak salah dia sekarang beli bus kayak gini banyak deh. 5 atau 6 atau berapa gitu loh. Atau banyak pokoknya. Hari ini per bulan Mei ini rilis dari Karoseri Laksana banyak banget. Modelnya kayak gini. Lalu kita mundur ke belakang ada bus Palala yang livery abu-abu. Belakangnya ada bus 3 Putra Trans. Gak tahu ini bus mana ya? Bus pariwisata tulisannya. Kalau platnya sih Jogja AB. Aku baru ingat bahwa tanggal 9 ini merupakan libur panjang. Makanya pelabuhannya lumayan rame, didominasi oleh kendaraan-kendaraan pribadi. Ini untuk kendaraan pribadi dan sini untuk bus. Dan tadi ketika pas di Bekasi, aku belum sempet lihat interiornya. Eksteriornya secara detail karena posisi parkirnya itu agak mepet sama jalan. Emang di pinggir jalan pas sih. Nah, sekarang kita bisa lihat secara leluasa bus Mior. Di sini menggunakan bodi dari Adiputro Jetbus 5 Dream Coach yang ini tingginya itu setara dengan MHD, yaitu 3,8 untuk tingginya. Kalau Jetbus 5 itu dari belakang emang bener-bener gagah, ganteng, sporty banget. Di atas tuh ada spoilernya, lalu lampunya sipit kayak gini, dan di bawah ini bumper belakang ini sporty banget. Tapi pasti ditambahin sama ini, tambahin sama besi ini, karena ini tuh plastik apa fiber ya. Kalau misalkan kena kapal takutnya kesangkut. Wah, ngeri juga nanti. Ini datang bis Damri Royal Class tujuan ke Bandar Lampung dari Gambir kalau nggak salah ini. Sayang banget ya, bis sudah jalan berapa gitu, mungkin masih beberapa bulan. Ini udah stikernya gelembung cuy.
Mungkin karena kena panas ya, jadi dia agak gelembung gitu. Ya, mesinnya ini menggunakan OM 906 LA, standarnya Mercy kayak 1626, 1526. Dan ini adalah Mercy generasi terbaru yang udah support atau memenuhi standar emisi Euro 4. Jadi bus ini tuh walaupun Euro 4, kalau standarnya Mercy kan tinggi banget ya, jadi dia harus ditambahi dengan AdBlue untuk penjernihan emisi gas buangnya. Dilakukan secara selective catalytic reduction. Terus di sini liverynya ini ada gambarnya penari piring khas Sumatera Barat. Nah, bus ini tuh asalnya dari Sawah Lunto. Sawah Lunto emang terkenal dari zaman dulu, ketika pas zaman Belanda dulu ya. Dia memang penghasil batu bara salah satu yang terbesar di Indonesia. Makanya di sini ada tulisannya Kota Arang, julukannya Kota Arang. Kalau nggak salah dulu juga ada rute jalur keretanya yang muat batu bara dan muat penumpang. Cuman sekarang non aktif sih, cuman kereta wisata aja, Maitam namanya, yang ada di Sawah Lunto sana. Nah, sejak bus ini lahir dia udah menggunakan velg aluminium. Ini mereknya Alcoa dan ada tutup pancinya di sini. Sekarang tutup bawahnya nih udah pakai tutup panci gini ya, glowing banget asli. Yang depan juga ada tuh. Nah, di sini dengan adanya velg aluminium ini, selain membuat tampilan bus itu makin keren, kece, juga ada manfaatnya. Dibandingkan dengan velg-velg biasa, velg aluminium itu cenderung lebih dingin serta lebih ringan. Itu otomatis akan membuat ban lebih awet. Masalah faktor safety juga baik sih, karena ini kan bus ini rutenya jarak jauh ya, sekitar 1000-an kilometer sekali jalan, dengan perjalanan di atas 30 jam, jalan terus, muter terus, sehingga harus digunakan kaki-kaki velg yang menunjang keselamatan ban. Salah satunya menggunakan velg aluminium seperti ini, teman-teman. Kalau kita amatin dari samping, bodi bus ini menggunakan warna dasar warna abu-abu, lalu ada warna merah dan warna oranye serta warna kuning. Ini kayak semacam apa ya, pola atau batiknya khas Sumatera Barat gitu. Keren banget sih. Dan ini adalah bagasinya. Bagasinya itu cuma 3. Karena ini bus dengan tinggi 3,8, sebagian besar digunakan untuk kabin penumpang. Bagasinya itu terbatas. Jadi nggak bisa buat paketan motor, nggak bisa buat paketan gede-gede. Cuman untuk paketan ukuran sedang dan juga untuk barang miliknya penumpang. Nah, ini udah persiapan mau masuk nih, teman-teman. Dan beberapa bus sudah ke sana. Cakep banget. Ini kita lagi antri untuk masuk kapal yang standarnya adalah kapal Portling di dermaga eksekutif. Itu yang di paling depan, lihat tuh. Nah, itu ada Mior juga yang Switch Kombi itu. Ternyata kapalnya bukan Portling ini deh. Kalau aku lihat dari gerak-gerik petugasnya sih, dia mau narik tali tambatnya itu. Jadi kita harus nunggu lagi ini keluar, lalu kapal yang lain masuk, bongkar, setelah itu kita baru bisa masuk. Ya mungkin sekitar 30-40 menit lagi kita bisa masuk ke kapal. Ya wis lah, aku tak mau makanin dulu. Kebetulan tadi kita udah beli nasi padang. Nasi ini bener-bener padat banget ya. Gali juga. Oh iya. Yang pasti-pasti Kita makan dulu. Padat. Udah lapar. Kapal yang akan menyeberangkan kita udah sampai, Jatra 3 di dermaga eksekutif. Jadi di dermaga eksekutifnya ada kapal berapa ya? Batu Mandi, Sebuku, Portling, Legundi, sama Jatra 5 mungkin ya. Koreksi ya kalau salah, soalnya aku jarang naik kapal dari sini.
Ini udah antri. Mulai dari depan Sembodo, Palala, 3 Putra Trans, Palala lagi, dan bisku di belakang masih ada Damri. Ayo. Aku ora nggo nganu, ora nggo duit. Gampang. Pinjem ya. Ada OHO Pay Later. Oke. Ini mumpung kapalnya masih belum bongkar, aku mau cari kopi dulu. Isi ya. Support NCC dong. Oh iya. Cari kopi di Indomaret Point Coffee, esnya habis. Coba ke Kopi Kulo aja ya. Oh ini di belakang antriannya udah banyak banget. Ada NPM Vintage, ANS, Gumarang baru dateng. Tapi untuk Mior emang agak awal sih, karena jemputannya cuma dikit dan langsung cus pelabuhan. Oke, sekarang kita udah kembali lagi ke parkiran bus, tempat antrian, dan kayaknya masih belum gerak deh. Masih di sini-sini aja. Udah mulai masuk di yang pertama, ada bus Mior. Persiapan masuk kapal. Ini ada Mior yang suits kombi dan kelas eksekutifnya. Ini asli di luar lagi panas banget. Panasnya tuh bikin pusing. Didinginin pakai ini kopi. Kenapa nih kok pindah jalur nih? Lah udah tutup. Berarti kapal udah penuh cuy. Kita nggak bisa ikut kapal itu kayaknya. Udah ditutup tuh. Wah. Padahal teman-teman udah kesana semua. Wah bener nih teman-teman. Kita ikut kapal selanjutnya nih. Ya. Pas banget. 2 Mior udah di depan sana, ini Mior yang ketinggalan ini. Itu ada bus Sembodo, Palala, dan 3 Putra Trans masuk. Ditutup kayak gini. Ini yang paling depan. Apes banget, gak kebagian kapal sini. Tapi gak apa-apa, next di kapal selanjutnya KMP Sebuku kalau normal ya jamnya ya. Sampingnya ada SR3 Panorama. SR3 Panorama ini merupakan varian single glassnya legasi SR3 dari karoseri Laksana. Kalau dilihat sih, kalau aku pribadi ya, daripada Jetbus 5 untuk single glass, aku lebih senang ini. Lebih tinggi. Kalau yang Jetbus 5 itu malah kesannya kayak nggak terlalu tinggi, kayak pendek gitu. Kayak kata orang pelabuhan Legundi. Legundi ya? Iya, Oh, Legundi. Tapi Terus, nggak kelihatan tuh mana kapal itu. ini sekarang masih jam berapa nih? 1. Jam 2 nyampe. Jam 2 nyampe. Terus nyampe ke sana? 2 jam kan paling lama. Berarti jam 4. Terus nyampe ke kan malam. mampir Kalianda ya? Ya, siang malam. Menjelang maghrib mungkin ya? Dekat lah. Maghrib nanti mungkin di kilometer 100. Oke. Siap. Kalau sesuai plan. Kalau aku ngikut sama dedengkotnya Sumbar lah. Gantian lah kalau timur. Siap. Ini tadi kemarin ke Blitar gak kabar-kabar. Wah, pelanggaran ya? Jahat nih. Jahat. Pada punya saudara di Blitar lah ya. Iya. Ini saudaranya nih. Aduh. Duh, ini kok maju. Oh, parkir dulu di depan.
Iya. Temen ya. Nih panas. Arek-arek do kuat yo. Cuk ngene. Urip-urip calon-calon rokok. Ayo, kuat loh. Calon Pondok, Sena. ngetek raine abang loh. Pondok, Sena itu. Arfi. Calon-calon rokok. Arfi merahnya. Aduh. Ini calon-calon rokok. Gue neraka ben gak suwene adaptasi. Adaptasi itu enggak suki ini. Swarga ya bisa. Ini kita parkir paling depan cuy, paling depan. Jadi kalau kapal udah sandar terus muatannya keluar semua, kita baru langsung pertama kali yang masuk. Di belakang masih ada banyak banget tuh, ada Palala, ada Damri. Cuaca di luar panas banget. Tadi aku sempat muter-muter di luar terus gak kuat, akhirnya aku kembali lagi ke sini teman-teman, ngadem di sini di AC-nya ini. Nah, salah satu alasan kenapa aku milih di atas karena seperti yang kita tahu perjalanan kali ini tuh lebih banyak siangnya daripada malamnya. Dan untuk bus-bus modelan kayak gini, seliperan kayak gini, AC yang atas itu biasanya lemburnya lebih kencang dibandingkan dengan yang bawah karena dia lebih dekat dengan sumber mesinnya. Jadi kalau misalkan di bawah itu apa ya, mungkin bisa dibilang sisa-sisa tenaganya ya. Itu juga kayaknya bisa jadi PR untuk semua karoseri yang ada di Indonesia yang bikin sleeper kayak gini deh. Soalnya atas sama bawah itu beda. Kalau pas malam dinginnya di sini dingin banget, tapi kalau pas siang di sini enak. Tuh, makanya kalau bus-bus lintasan Trans Jawa yang berangkatnya sore nyampenya subuh itu aku prefer di bawah karena AC-nya tuh pas, nggak terlalu dingin gitu teman-teman. Dream Coach ini merupakan sleepernya karoseri Adiputro. Kalau dilaksanakan namanya Legacy Suite Class. Kalau Tentrem namanya Tentrem Priority. Kalau di Adiputro namanya Sleeper Dream Coach. Nah, Dream Coach ini diperkenalkan sama Adiputro itu pas pandemi Covid. Jadi kala itu orang-orang lagi takut untuk naik bis karena dalam satu ruangan berkumpul bareng gitu di dalam ruangan tertutup. Jadi takut penyebaran pandemi dan sebagainya. Diperkenalkan pas itu teman-teman di tahun 2020 akhir. Jadi dengan adanya kayak gini juga sebagai inovasi, dan ini kan sistemnya selipernya Adiputro itu kan tertutup banget ya, bener-bener tertutup, nggak kelihatan apa-apa. Jadi kalau misalkan untuk urusan privasi, juaranya adalah karoseri Adiputro ini. Sleeper bus terutama kayak gitu diminati banget karena memastikan social distancing atau jarak antar penumpang. Nah, lambat laun ini menjadi tren bus-bus sleeper rute-rute terutama Jakarta Malang, Jakarta Surabaya, Jakarta Jogja rata-rata udah menggunakan bus sleeper. Nah, di tahun 2023 atau 2022 ya aku lupa, pertama kali pelopor sleeper di Sumatera Barat itu adalah bus Sembodo. Sembodo mana ya? Nah, udah berangkat. Akhirnya semua pada bergeser menggunakan sleeper. Nggak menutup kemungkinan bus-bus lainnya yang ada di Sumatera Barat juga mungkin akan menghadirkan sleeper-sleeper lagi karena emang nyaman. Karena tadi pas berangkat aku belum sempat ngejelasin fasilitas di dalam sleeper secara detail ya. Nah, ini mumpung lagi nunggu kapalnya sandar masuk kapal, ada waktu kurang lebih sekitar sejam, aku mau nyoba sedikit menjelaskan kepada kalian semua. Ini dia bus termewah yang ada di Sumatera Barat. Tarifnya juga paling tinggi yaitu 950.000. Ketika kita masuk di sini, kita udah dihadapkan oleh ini ada bantal, ada tulisan Mior. Bantal ini dari Bludru dan ini empuk banget untuk tidur bisa, untuk dipeluk bisa, enak banget sih. Dan juga dia ada bed cover. Selimutnya ini bukan selimut biasa tapi selimut bed cover teman-teman. Ini ada tulisan Mior gini. Warnanya hitam senada dengan warna ini. Seatnya ini bisa di reclining naik turun dengan menekan tombol yang ada di sini. Semisalkan perjalanan dari Sumatera Barat ke Jakarta terus baliknya kan sekitar 30 jaman. Kalau tidurnya kan pusing ya, makanya di sini disediain reclining seat. Kita bisa setting ini naik maksimal, kita bisa duduk. Dan kalau misalkan mau tidur nih, direbahin aja. Kita tekan gini, dia akan merebah secara elektrik teman-teman. Cuman dari semua karoseri yang ada di Indonesia mungkin aku kurang cocok dengan tipikalnya Dream Coach ya, karena tipikal Dream Coach itu kotak-kotak banget dan ini nggak bisa rebah maksimal. Jadi rebahnya mentok cuma segini aja. Ya lumayan sih buat istirahat, buat tidur gitu, lumayan enak sih. Cuman kalau aku pribadi prefer ini kurang rebah gitu teman-teman.
rebahan sambil menikmati keindahan panorama Sumatera Barat. Asik sih. Sebetulnya ini tadi tuh nggak masuk Padang, cuman kemarin ngobrol sama agennya, kalau penumpangnya di atas 10 atau berapa gitu, rombongan bisa diantar ke Padang. Wah, ini kita hari ini ngisi setengahnya lebih. Isinya ini setengah lebih ini isinya teman-teman semua. Jadi kemarin bisa diantar sampai ke Padang, teman-teman. Kalau kalian mengecas HP, di sini udah disediain port USB dan USB Type C. Jadi buat kalian user iPhone nggak perlu ganti-ganti adapter, langsung aja colok kabelnya ke Type C ini. Di sini juga ada colokan USB biasa di lover AC-nya Z25 ini. Di sini juga disediakan lampu baca. Dan di sini ada lovernya. Lover AC-nya ini udah lover AC yang baru. Terus ini juga ornamen-ornamen khas Z25. Kalau pas malam dia akan menyala warna kuning. Cuman aku yang agak geli tuh ini, teman-teman. Ini nggak tahu ya, ini dari Adi Putro atau dari Miornya sendiri. Ini kayak ada lem tembak ini dari sini sampai ke sini. Aku nggak tahu ya. Soalnya aku sering naik Dreamcoast itu nggak ada kayak ginian. Mungkin dia tambahan dari Mior ya. Atau ini tuh biar AC nggak keluar ya, atau gimana? Agak geli gitu lihatnya, kayak kurang rapi aja gitu. Untuk masalah ruang kaki, ini menurutku standar sih. Dengan tinggiku yang 167, ini kakiku gini, masih sisa berapa senti gitu. Dan di depan sini udah ada audio video on demand sekitar berapa ya, 14 inch atau 13 inch, dan ini tuh basicnya Android. Kalau misalkan ini nanti dikasih wifi, kita bisa Netflix kan, YouTube-an, atau nonton film, nonton dan sebagainya selama dalam perjalanan. Asik kan? Ini juga ada voucher makannya ternyata. Jadi kita nanti akan dapat 1 kali voucher makan seharga berapa ya? 25.000 kalau nggak salah. Nanti bisa ditukarkan di rumah makan yang ada di lintas Sumatera ini. Ini lagi sadar KMP Sebuku. Kita akan naik kapal ini, dan yang keluar ini ada bus Damri dari Lampung Royal Class tujuan ke Gambir. Oleh sumber iki kepete dawa ngono ya? Sumber style. Iki ana basuri nih iki. Semuanya ada. Tapi nggak boleh dinyalain di sini. Ternyata kita barengan sama ANS yang luxury class yang baru saja rilis beberapa minggu yang lalu, teman-teman. Wah, itu merupakan kelas tertingginya ANS, cuma isi 26 seat aja dan double leg rest. Next time kita akan coba yang itu. Ini persiapan untuk masuk. Aku juga udah ngasih ke ada itu. Jadi biar ada POV dari dalam pas masuk kapal. Sampai 2 kamera loh, 2 HP. Sewangar tenan. Aku standby di dalam kapal untuk ngambil gambar view yang lainnya. Ini kosong, barusan dibersihin. Lebar banget ternyata ya, gak kayak kapal di rute Jawa Bali. Ini lebar banget dan tertutup. Jadi untuk pembagian tempatnya tuh diatur sama petugasnya ini, kanan kiri untuk mengisi lambung kapal.
Nah gini kita saatnya kembali ke bus untuk ngambil tas dan keperluan untuk dibawa ke atas karena pelayarannya cukup lama nih, sekitar 2 jaman. Jadi ketika bus ini tuh lagi di dalam kapal, semua penumpang keluar, kru dari bus ini tuh membersihkan dan merapikan kembali selimut, bantal dan lain sebagainya. Dibersihin semuanya biar nanti ketika pas masuk itu bersih lagi teman. Ini bener-bener busku ini berada di depan banget. Oh boh, ayo. Enggak. Bener-bener di depannya Ramdor. Jadi kita harus segera balik pas busnya atau kapalnya ini sandar. Soalnya dia yang berada di depan. Kalau ini nggak keluar, yang lainnya nggak bisa keluar. Bener-bener di depan. Yo. Di sawangi wong cuk. Kayak cah panti ya dia. Lambine padha kabeh. Trip SD. Kurang edikat wae. Di deck kedua ini ada khusus untuk hah? Masa? Ya paling. Nah, untuk kendaraan pribadi itu naiknya dari sini. Jadi langsung di bypass ke lantai 2. Panas. Panas mas. Saya panas merokok mas. Tahu ngerasain ya. Panas diomongin. Di sini ternyata ada kayak semacam anjungan gitu yang posisinya tuh di depan banget. Tuh dapat snack, di tempatnya bagus banget, harganya 60.000 bayar di sini. Cuman sayangnya udah penuh karena kapasitas maksimal di sini cuman 40 orang aja. Ya, sayang banget ya, nggak tahu, baru tahu sekarang aku. Oh iya. Oh iya, makasih mbak. Makasih mbak. Makasih mbak. Baru tahu deh ini. Harganya 60.000 dapat snack ya. Wah, ngerti ngono ya, timbang belum-belan ya. Next time lah kalau dapat KMP sebuku. Lah aku pulangku kapal biasa, Lek. Musola sih ya. Bayang sih. Ben eleng anu. Ini rombongan bus Sumbar pada datang ini cuy. Ada NPM 2 unit 3 unit sama MPM dan ANS pada di sana semua. Nah ini jam-jam mungkin jam-jam regulernya atau prime-nya bus Sumbar ya. Kalau bus Miarnya kayaknya terlalu awal deh. Ini gerbang depannya udah pada ditutup. Sekarang kita persiapan mau berangkat. Mari kita ke musola dulu cuy. Sholat dulu biar tenang. Tinggal ke musola, ternyata kapalnya udah berangkat. Ini sekarang jam menunjukkan pukul 14.45. Kita udah meninggalkan Merak. Mungkin sekitar 1,5 jam lagi, atau sekitar jam 4 lah ya, atau jam 5-an lah kita akan nyampe di Pelabuhan Bakauheni. Cepat sih, karena kapal ini kan eksekutif ya. Lajunya lebih cepat dan nggak perlu antri di dermaga. Itu yang udah ngisi ada kapal Portlink 3 dan bisa kita lihat banyak banget bus-bus Padang Sumatera Barat yang lagi antri di sana. Kayaknya yang jam paling banyak itu setelah ini deh yang diangkut sama kapal Portlink 3 ini. Setengah 5 ya? Sampai Solo jam 3 lah ini. Sampai mana? Solo Padang jam 5. Oh Solok Padang itu 2 jam? 2 jam setengah. Gak sampai maghrib kan tapi nyampe. Mudah-mudahan ya. Oke. Biasanya kalau kayak gini nih normal ya. Iya. Tapi kalau driver Jos bisa jam Senopati Jos kan? jam 1 lah nyampe Solo. Oke, siap. ASN. Oh iya, remap ASN ya Ki ya? Udah. ASN apa? Udah remap. Udah di remap mesinnya. Tenaganya udah beda tenaganya. Bisa dipastikan Jos ya? Oh iya. Motegi. Iya. Sayangnya kita berarti siang malam. Kan bisa ya. Emang gini lama? Enggak. Ini cepet cuy. Biasanya lebih cepet. Oh. Kenapa sih? Lu balik. Iya balik kapalnya belum di remap di ASN mungkin. Jangan masih truk di sini. Jadi belum remap ini gimana? Tapi biasanya jalannya lebih kenceng dari ini, Bang. Aduh. Lihat tuh di atas tuh. Woi, mau stop. Oh, iki bar abis di ejekin pelan langsung ngegas dia. Dulu langsung digas itu lo. Siapa bilang pelan itu deh? Iya langsung. Sama tadi bilang pelan. Langsung digas.
Wah, langsung sos. Jam 16.05 KMP Sebuku udah persiapan sandar di dermaga eksekutif Pelabuhan Bakauheni. Nah, ini mumpung masih belum sandar-sandar banget ya, kita langsung aja turun karena posisi bus yang aku naiki itu berada di depan ramdor pas, jadi mau nggak mau harus pertama yang keluar. Nah, itu dia teman-teman bisku. Orang-orang pada udah naik semua tuh teman-teman. Ya udah lengkap semua. Ini persiapan dibuka di ramdornya. Udah goyang-goyang ini berarti. Nah, tuh. Kita syuting YouTuber aja dah. Pagi ya. Tak airdrop sama. Kita syuting YouTuber aja. Wah, NPM lagi antri tuh. Di. Tuh ada ALS yang lagi mau nyebrang ke Jawa. Gak tahu ALS tujuan kemana ya? 1626. Wih, itu single gas apa ya? NPM tuh? Kayak lagu ini. Lagu lawas. Di MPM. Oh iki. Iya toh, Bare Solo kan. Avatar. Avatar.